Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nala Silvia Pasaribu dengan NIM 1201303 dari Politeknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kamus bahasa yaitu pada pertemuan 4. Untuk yang pertama ada memori. Memori akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Informasi yang disimpan dalam memori dapat dibuka kembali ketika dibutuhkan. Memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Untuk memori internal ada RAM atau Random Access Memory yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Untuk yang kedua ada ROM atau Read Only Memory, adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Yang ketiga ada SRAM, Static Random Access Memory, yang merupakan jenis RAM dan menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Selanjutnya ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yang merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Selanjutnya ada SDRAM, Short-Term Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis RAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Dan yang terakhir ada CMOS atau Combinatory Meta-Oxide Semiconductor, yang merupakan sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. Yang kedua yaitu ada memori eksternal. Memori eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu ASD atau Direct Access Storage Device, yang merupakan memori yang dapat mengakses data secara langsung seperti hard disk, floppy disk, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu ada SASD atau Segmental Access Storage Device, yang merupakan memori yang tidak dapat mengakses data secara langsung. Memori jenis ini akan mengakses data secara berurutan seperti pita magnetik. Selanjutnya ada sinyal eksponensial. Sebuah sinyal waktu kontinu yang tersusun dari sebuah fungsi eksponensial dan frekuensi dapat dinotasikan seperti berikut. Untuk selanjutnya, berikut contoh dari grafik eksponensial. Ketika komponen real pada frekuensi kompleks X adalah S adalah 0, dengan kata lain bisa dinyatakan bahwa bagian real dan imajiner dari eksponensial kompleks adalah sinyal sinusoidal murni. Selanjutnya ada distorsi. Penerimaan sinyal dalam suatu sistem komunikasi dapat dirusak oleh adanya kontaminasi sinyal transmisi. Sinyal ini akan mengakibatkan rusak sinyal yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirim. Atau dengan kata lain, perubahan yang tak diinginkan di dalam bentuk gelombang yang terjadi di antara dua titik dalam sistem transmisi. Untuk pengertiannya, distorsi adalah sebuah perubahan suatu suara yang terjadi ketika amplitude sinyal melebihi range yang tersedia. Hasilnya adalah timbulnya artefak harmonis tambahan seiring bentuk waveform berubah. Terdapat 3 klasifikasi dari distorsi, yaitu yang pertama ada distorsi frekuensi atau frequency distortion, yang kedua ada distorsi phase atau delay distortion, yang ketiga ada distorsi nonlinear atau amplitude distortion. Untuk selanjutnya ada time scaling. Time scaling sendiri merupakan metode perkalaan waktu pada sinyal discrete maupun sinyal kontinu. Ini dapat kita lihat gambar dari time scaling pada sinyal waktu discrete. Proses time scaling baik ditemui pada pengolahan sinyal bicara, di mana pada suatu kondisi diperlukan untuk meningkatkan jumlah sampel untuk pembentukan sinyal dari data yang diperoleh dengan tujuan menghasilkan sinyal yang lebih smooth. Proses ini selanjutnya berkembang menjadi teknik yang dikenal dengan upsampling dan interpolasi. Pada suatu kondisi lainnya, perlu untuk mengurangi jumlah sampel dengan tujuan mempercepat proses komputasi tanpa mengorbankan kualitas sinyal.
Proses ini kemudian berkembang menjadi downsampling dan decimation. Gambar dari operasi time scaling dapat kita lihat di sini. Dan yang terakhir itu ada reflection. Kita lakukan XT untuk menandai sebuah sinyal waktu kontinu dan selanjutnya YT ditetapkan sebagai hasil operasi yang diperoleh melalui penukaran waktu T dengan T yang merupakan sebuah membalikan urutan proses sinyal dari belakang ke depan. Ada dua kondisi yang menjadi khusus pada operasi refleks. Itu yang pertama ada sinyal genap. Untuk suatu kondisi di mana X min T sama dengan XT berlaku untuk semua nilai T dalam sinyal ini, hasil refleksi memiliki nilai yang sama dengan sinyal sebelum refleksi. Untuk sinyal genap dapat kita lihat di sini. Dan untuk yang kedua, sinyal ganjil untuk suatu kondisi di mana X min T sama dengan min XT berlaku untuk semua nilai T. Dalam hal ini, sinyal hasil refleksi merupakan versi negatif dari sinyal sebelum proses refleksi. Untuk gambar dari sinyal ganjil, yaitu ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.